Shalom, saya Indah Lumban Tobing dari grup A semester 1 Institut Agama Kristen Negeri Tarutung. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai kitab Yudas dan Wahyu untuk memenuhi tugas mata kuliah pengantar Perjanjian Baru dosen pengampu Dr. Haposan Silalahi MTH. Kitab Yudas. Yang pertama, penerima surat. Surat Yudas ditujukan kepada orang Kristen yang setia, kepada mereka yang terpanggil, yang dikasihi dalam Allah Bapa, dan yang dipelihara untuk Yesus Kristus. Maka dapat dikatakan bahwa surat ini ditujukan kepada setiap orang Kristen. Yang kedua, penulis kitab. Penulis surat ini memperkenalkan dirinya sebagai Yudas, hamba Yesus Kristus dan saudara Yakobus. Akan tetapi sangat diragukan bahwa Yudas adalah penulis kitab ini, karena dia pernah berkata kepada pembaca, "Dahulu telah dikatakan kepada kami oleh rasul-rasul Tuhan." Kata seperti itu tidak mungkin keluar dari murid Yesus sendiri. Waktu penulisan surat. Surat Yudas ditulis dalam jangka waktu antara penulisan surat Yakobus dan penulisan surat 2 Petrus. Surat Yakobus diperkirakan ditulis sebelum tahun 62 Masehi karena Yakobus meninggal sebagai martir pada tahun itu. Sedangkan Rasul Petrus diduga meninggal sebagai martir tahun 64 sampai 67 Masehi. Disimpulkan surat Yudas ini ditulis antara tahun 62 sampai 67 Masehi. Robinson meyakini surat ini ditulis pada tahun 61 sampai 62 Masehi pada periode yang sama dengan surat 2 Petrus. Sedangkan surat Yakobus pada tahun 47 sampai 48 Masehi, sehingga diduga surat Yudas ditulis tahun 100 Masehi. Garis besar Kitab Yudas. Kitab Yudas adalah surat singkat di Perjanjian Baru yang membahas peringatan terhadap pengajaran palsu dan keberanian untuk mempertahankan iman. Yudas juga menyoroti pengkhianatan dan nasib buruk bagi mereka yang menentang ajaran Kristus. Kitab ini mengingatkan umat Kristen untuk tetap setia dan berhati-hati terhadap ancaman bidah. Yudas mendesak para anggota gereja untuk tetap berjuang untuk mempertahankan iman. Dia menjelaskan bahwa orang-orang secara diam-diam telah menyelinap ke antara para orang suci dan sedang menyebarkan ajaran palsu serta mempromosikan praktik-praktik yang jahat. Yudas memperingatkan tentang penghakiman yang menimpa mereka yang berpaling dari Allah. Yudas menasihati para anggota gereja untuk membangun iman mereka dan memelihara diri mereka demikian dalam kasih Allah. Meskipun surat ini adalah salah satu kitab terpendek dalam Perjanjian Baru, surat Yudas memuat informasi yang tidak ditemukan dimanapun dalam Alkitab. Yudas menulis tentang malaikat-malaikat yang tidak taat pada batas-batas kekuasaan mereka. Kitab Wahyu. Penulis kitab. Penulis menyebut dirinya Yohanes. Ia menggolongkan dirinya dengan nabi, yaitu golongan dari gereja lama yang khusus dipanggil oleh Roh Kudus untuk menjelaskan kehendak dan maksud Allah. Jadi, kitab ini ditulis oleh seorang nabi hamba Allah yang bernama Yohanes. Dan tempat penulisan. Dalam Wahyu 1 ayat 9 menyatakan di Pulau Patmos. Ia berada di Pulau Patmos oleh karena firman Allah. Waktunya diduga pada masa Kaisar Domitianus, yaitu sekitar tahun 81 sampai 96 Masehi. Kitab Wahyu timbul dari konteks historis terjadinya huru-hara besar, penganiayaan dan penindasan. Menghadapi penindasan tersebut, umat menantikan keadilan Allah dalam sejarah. Kitab Wahyu ditulis dan disajikan dalam bentuk penglihatan, mimpi, dan pengalaman spiritual yang lainnya. Kitab ini ditulis dan disusun secara hati-hati dan dengan keahlian tersendiri. Pesannya tidak disampaikan secara lisan, melainkan digubah. Kitab Wahyu penuh dengan gambaran simbolis dan ramalan mengenai masa depan. Beberapa elemen utama dalam kitab ini melibatkan, yang pertama, 7 surat kepada jemaat. Kitab Wahyu dimulai dengan 7 surat kepada gereja-gereja di Asia Kecil. Masing-masing diakhiri dengan peringatan dan janji bagi orang-orang yang setia. Yang kedua, penglihatan tentang tahta suci. Yohanes melihat penglihatan tahta suci di surga dikelilingi oleh makhluk-makhluk yang menyembah Allah.
Yang ketiga, gelombang bencana, segel, sangkakala, malapetaka. Kitab ini menyajikan serangkaian peristiwa bencana yang diungkapkan melalui pembukaan segel, bunyi sangkakala, dan malapetaka yang menyertai kemenangan kebaikan. Yang selanjutnya, penglihatan tentang binatang dan antikristus. Yohanes melihat binatang-binatang yang melambangkan kekuatan jahat dan konflik antara kebaikan dan kejahatan, juga munculnya antikristus yang melawan Tuhan. Yang kelima, perang Armagedon. Kitab Wahyu meramalkan perang besar di Armagedon, di mana kekuatan kegelapan bertentangan dengan kekuatan terang dalam pertempuran akhir. Yang keenam, kota suci baru. Akhirnya, kitab ini menggambarkan visi tentang kota suci baru Yerusalem surgawi, di mana kebaikan merajai dan Allah bersemayam bersama umatnya. Interpretasi kitab Wahyu dapat bervariasi, dan banyak tokoh dan simbol dianggap mewakili entitas atau peristiwa tertentu dalam sejarah atau masa depan. Pada abad 2 Masehi, orang Kristen memiliki pemahaman bahwa kitab Wahyu adalah kode simbolis yang meramalkan orang-orang atau peristiwa-peristiwa tertentu yang mengantar pada akhir zaman. Sesungguhnya, kitab Wahyu adalah intisari atau rangkuman dari seluruh isi Alkitab, di mana tema-tema utama diulangi untuk menekankan pentingnya suatu kebenaran. Seperti benih yang kecil membungkus pohon yang besar nantinya, demikianlah kitab Wahyu membungkus kebenaran-kebenaran. Demikian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Jika ada penjelasan kata ataupun tutur kata saya yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Shalom.